Masjidil Aqsa adalah satu dari 3 masjid paling penting bagi umat muslim. Masjid ini menjadi saksi Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan di masjid ini juga, beliau mengimami sholat berjamaah bersama 25 Rasul dan ratusan ribu para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Tetapi sahabat umat, tahukah Anda, di antara 2 bangunan di kompleks Al-Haram Asy-Syarif ini, yang mana merupakan Masjid Al-Aqsa? Iya, banyak umat Islam di dunia tertipu dan mengira Masjid Al-Aqsa adalah bangunan dengan kubah emas. Coba saja memasukkan kata kunci Al-Aqsa di mesin pencari dunia maya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Hampir seluruhnya menampilkan gambar masjid kubah emas. Padahal sesungguhnya bangunan tersebut bukanlah Al-Aqsa. Bangunan berkubah emas itu adalah kubah Syakroh atau Dome of the Rock yang menjadi simbol dan titik pusat kota Yerusalem. Sedangkan Al-Aqsa terletak tak jauh dari kubah Syakroh dengan kubah berwarna biru yang terlihat agak kusam. Sahabat umat, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang paling awal dibangun di muka bumi. Dari Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang pertama kali dibangun. Maka Rasulullah SAW menjawab, Masjid Al-Haram. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian masjid apa lagi? Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jarak antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masjid Al-Aqsa dibangun dan dipelihara banyak nabi di berbagai zaman. Di Masjid Al-Aqsa inilah banyak nabi Bani Israel melakukan ibadah, seperti Nabi Zakaria yang berdoa memohon anak walaupun di usia tua, yang kemudian dikabulkan Allah dengan diberikan putra bernama Yahya. Al-Aqsa memang sangat istimewa, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk selalu menjaganya. Tak hanya itu, kiblat pertama umat Islam ketika sholat adalah ke arah Masjid Al-Aqsa. Perpindahan arah kiblat baru terjadi setelah 17 bulan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Begitu istimewanya Masjidil Aqsa sehingga Rasulullah pernah berkata kepada istri beliau, Maimunah, itu adalah tanah tempat dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia. Berziarahlah ke sana dan sholatlah di dalamnya, karena ganjarannya 1000 kali lebih banyak daripada sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maimunah kemudian bertanya, bagaimana jika saya tidak bisa menziarahinya? Rasulullah menjawab, kirimkanlah hadiah berupa minyak untuk menyalakan lampu-lampunya. Barang siapa melakukannya, seakan-akan menziarahinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Salah satu ciri dan keistimewaan Masjid Al-Aqsa adalah kubah dan menaranya. Masjid Al-Aqsa memiliki 4 buah menara yang terletak di sisi barat, selatan, dan utara. Salah satu yang paling terkenal adalah Menara Al-Ghamanimah. Menara ini terkenal karena pondasinya yang sangat kokoh, sehingga tidak mengalami kerusakan berarti pada saat terjadinya gempa bumi. Masjid Al-Aqsa sempat berubah fungsi ketika tentara salib menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099. Mereka menggunakan masjid ini sebagai istana dan gereja. Fungsi bangunan kembali menjadi masjid ketika Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem. Sahabat umat, kubah Syakroh atau Dome of the Rock juga tempat istimewa bagi 3 agama. Di bawah kubahnya terdapat batu bersejarah. Tahukah Anda, jika batu ini diyakini sebagai tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW ketika akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubah Syakroh atau Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa terletak dalam kompleks Haram Al-Syarif atau Tanah Suci yang mulia.
Di sekeliling kompleks ini dibangun tembok tinggi yang di salah satu sudutnya diyakini oleh bangsa Yahudi sebagai sisa tembok dari kuil Sulaiman yang menjadi salah satu bangunan paling suci bagi bangsa Yahudi. The Wailing Wall atau tembok ratapan menjadi tempat umat Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka. Bangsa Yahudi meyakini jika kuil Sulaiman yang mereka cari selama ini terkubur di bawah kompleks Haram Al-Sharif yang di atasnya terdapat Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syakroh. Kuil Sulaiman sendiri adalah merupakan istana Nabi Sulaiman yang hancur setelah mendapat serangan Babilonia dan Romawi. Sahabat umat, kota Yerusalem memang kota yang penuh dengan kisah sejarah panjang tiga agama besar dunia. Sejarah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan keberadaan istana Sulaiman atau Solomon Temple diyakini terjadi di sekitar kota Yerusalem. Berdasarkan tulisan sejarah, kota ini telah 2 kali dihancurkan, 23 kali dikepung, dan 44 kali dikuasai ulang oleh beberapa penguasa. Islam membuktikan ketika kekuasaan Islam di Yerusalem di bawah Khalifah Umar bin Khattab atau Salahuddin Al-Ayyubi, kedamaian tercipta di kota ini. Namun di bawah Israel, kedamaian terkoyak. Berbagai cara telah dilakukan agar Masjid Al-Aqsa dapat dihancurkan. Salah satunya adalah membiaskan bangunan Al-Aqsa dengan Kubah Syakroh. Banyak pemikir Muslim meyakini kesalahan persepsi Masjid Al-Aqsa disengaja agar kaum Muslim tak mempermasalahkan upaya penghancuran Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel. Zionis Israel mulai membangun terowongan sebagai upaya menemukan kuil Sulaiman. Pembangunan ini sangat berbahaya bagi keberadaan Masjid Al-Aqsa karena dapat merusak, bahkan menghancurkan area masjid. Maka itu sahabat umat, jangan sampai kita melupakan sejarah agar tidak tertipu dengan berbagai upaya penghancuran salah satu tempat suci umat Muslim, Masjid Al-Aqsa. Tren hijab 2016. Warna-warni hijab semakin mendunia. Bagaimana tren hijab 2016? Umat segera kembali.